Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Rudiana. Di video kali ini aku ingin bahas lagi sebuah inspirasi rumah. Kali ini dari Instagram dengan nama akun rumah.iva ya. Jadi rumah ini viral banget, banyak yang ngikutin di Instagram, mungkin kalian salah satunya. Rumah ini memiliki lebar muka 6 meter dengan panjang ke belakang kemungkinan adalah sekitar 10 hingga 12 meter teman-teman. Di sini untuk tampak depan ataupun fasad teman-teman bisa dilihat ya, untuk bagian carportnya di sini muat untuk 2 mobil. Meskipun ini rumah kecil tapi bisa muat untuk 2 mobil. Di sini sendiri udah direnovasi untuk bagian depannya, yaitu menggunakan kanopi. Kalau kita lihat di sini untuk bahan kanopinya yaitu perpaduan antara besi hollow galvanis galvalium dengan spandek ya, dicat warna putih. Nah, rumah ini dominan warna putih teman-teman. Jadi masih standar bawaan developernya memang seperti ini. Bisa teman-teman lihat juga rumah sebelah kirinya ya, warnanya itu sama dan pintunya juga hampir sama. Jadi yang direnovasi untuk bagian depan di sini adalah kanopi dan juga pagar. Pinggirnya saja menggunakan roster perpaduan dengan tiang-tiang dari coran, jadi agar lebih kuat tentunya teman-teman. Di sini untuk bagian depan tidak ada pagar rolling door ataupun pagar dari tembokan gitu teman-teman, karena memang kalau aku lihat di sini adalah rumah klaster yang biasanya tidak diizinkan untuk memiliki pagar bagian depan karena keamanannya sudah terjamin. Tetapi untuk lebih pastinya saya juga kurang tahu, teman-teman bisa langsung aja kunjungi rumah.iva dan menanyakan secara langsung. Nah teman-teman, ini dari sudut yang berbeda lagi seperti ini, ketika ada satu mobil ya, di sebelah kanannya itu masih tersisa lahan parkir yang bisa muat untuk satu mobil lagi teman-teman. Jadi untuk renovasinya itu sangat simpel sekali ya teman-teman, minimalis, simpel, tetapi tetap elegan dengan sentuhan-sentuhan yang diterapkan oleh rumah.iva. Nah sekarang kita geser lagi nih, di sebelah kirinya dari sebelah mobil itu ada teras kecil yang memang dibuat oleh rumah.iva dan dibuat menjadikan sebuah taman kecil ya, meskipun tamannya di pot tetapi menurut aku itu juga keren, bagus. Selain banyak tanaman, tentu di sini juga ada kursi yang diperuntukkan misalnya kalau menerima tamu 1 hingga 2 orang, ini bisa di area depan saja, ataupun di sini juga bisa digunakan untuk nongkrong-nongkrong bersama anak istri, sanak famili ya, untuk di bagian depannya. Dan sekarang kita maju ke depan sedikit. Ini adalah pintu utama untuk masuk ke rumah ini teman-teman. Di sini untuk pintunya ada di tengah, lalu kiri kanan ada jendela kaca yang menyatu kusainya langsung dengan pintu. Dan menurut aku ini juga bisa jadi inspirasi buat kita semua yang misalnya mau buka pintu, mau di tengah seperti apa bagusnya, mungkin bisa seperti ini. Dan ini untuk bahannya yaitu UPVC teman-teman, jadi bukan kusen dari kayu ya. Di sini ada molding keluar sedikit ya untuk menebalkan dari lapisan kusen itu sendiri agar terlihat lebih bagus lagi. Nah ini adalah dari sudut yang lebih lebarnya teman-teman seperti ini. Jadi ketika dari pintu utama ini langsung masuk ke ruang keluarga ataupun ruang tamu ataupun ruang nonton TV ya. Nanti kita juga akan masuk dan melihat ruangannya seperti apa. Oh ya, untuk bagian keramik juga ada perbedaan ya antara keramik luar dan keramik dalam, bisa terlihat ya teman-teman. Di bagian luar itu warna abu dan di dalam itu seperti warna krem. Jadi kalau luar itu kemungkinan adalah keramik dan untuk bagian dalam adalah granit. Nah ini kita udah ada di bagian dalam dari rumah ini. Di sini mungkin gambarnya agak kejum ya teman-teman, tetapi nggak apa-apa, nanti kita juga akan lihat dari semua sudut. Jadi ini baru tahap awal karena saya mendapatkan gambarnya hanya seperti ini, tetapi teman-teman bisa simak terus video ini agar tahu lebih detailnya seperti apa. Di sini adalah dari ruang TV ataupun ruang keluarga ataupun ruang tamu ya, yang menyatu secara langsung, bisa terlihat ke depan langsung. Juga ada 2 pintu nih, yang sebelah kiri itu pintu kaca dan di sebelah kanan itu adalah pintu tertutup ya, sepertinya dari
kayu ataupun UPVC juga. Sebelah kiri itu pintu kaca, itu adalah menuju ke area belakang ataupun ke area dapur. Dan di sebelah kanan itu ada kamar tidur utama. Jadi kamar tidur utamanya ada di belakang teman-teman. Lalu di depan dari kamar tidur utama itu ada pintu lagi, itu adalah kamar tidur anak. Dan di tengah antara dua kamar tidur itu ada kamar mandi. Kita juga akan lihat seperti apa untuk detail semuanya. Nah, sekarang kita geser ya dari sudut sofa. Di sini teman-teman bisa langsung ketika duduk di sofa ataupun tiduran di sofa ya, sebenarnya nggak boleh juga. Di sini teman-teman bisa langsung nonton TV ataupun melihat acara TV kesayangan teman-teman. Jadi ini bisa dijadikan contoh juga untuk rumah kecil minimalis seperti ini. Oh ya teman-teman, kalau misalnya tadi ya dari bagian depan itu 6 meter kali 12 meter, berarti ini untuk ruang tamunya ataupun ruang keluarganya itu ukurannya sekitar 3 kali 4,5 meter teman-teman. Dengan ukuran ruangan yang memang terbilang cukup kecil, di sini untuk bagian desainnya standar ya dan juga simpel. Ada 2 hambalan dinding di dekat televisi. Lalu di sini untuk televisinya ada meja TV yang kecil dan ada sedikit tanaman lidah mertua ya untuk mempercantik area ruangan ini. Jadi di sini desainnya tidak terlalu rame untuk membuat kesan luas tentunya untuk rumah kecil minimalis seperti ini. Oh ya teman-teman, untuk bagian lantainya benar ya, untuk bagian dalamnya itu adalah granit. Ini kemungkinan adalah 60 x 60 agar netnya kecil dan terlihat luas juga. Dan ini adalah dari sudut yang berbeda lagi teman-teman. Dari sudut tadi kita duduk misalnya di sofa menghadap ke televisi, dan di pinggir sofa di sebelah kanan itu ada satu rak kecil kaca untuk menyimpan beberapa hiasan agar rumah tentunya terlihat lebih keren lagi teman-teman. Di sini karena untuk pintunya di tengah, untuk bagian gordenya juga menurut aku cukup cantik ya. Di sini letternya letter U dan ada satu lampu stand ya di sebelah kiri dari gorden ataupun dari sebelah kanan dari meja televisi yang bisa dinyalakan ketika malam hari. Jadi lampu utama itu dimatikan, tentu akan menambah kesan romantis untuk pasangan suami istri. So untuk penilaiannya untuk ruangan ini mau kasih nilai berapa nih teman-teman? Kalau aku sih pasti 100 ya, karena ini bisa jadi inspirasi buat diri aku sendiri ataupun buat kita semua. Tetapi buat kalian yang belum bisa kasih nilai, simak aja sampai selesai. Masih ada beberapa bagian yang belum aku tampilkan dan pasti akan ditampilkan secara menyeluruh sesuai yang ada di rumah.ipa. Dan ini dari sudut yang lebih lebar lagi teman-teman ya. Ini dari sudut arah menuju ke dapur ya kalau ke sebelah kanan. Di sini bisa terlihat jelas untuk bagian sofanya ada 3 seat dan ditambah 1 seat lagi. Jadi ini bisa muat untuk 4 hingga 5 orang ya kalau dipepet-pepetin jadi rapot. Dan bisa terlihat juga dari dindingnya ataupun di atas dari sofa, di sana juga ada beberapa hiasan dinding. Ini teman-teman bisa buat lukisan ataupun kata-kata seperti ini ataupun misalnya foto-foto keluarga. Jadi ini tentu bisa ditiru ya untuk desainnya. Dari bagian ruangan tengah, ruang keluarga ataupun ruang TV ini simple, sederhana tetapi tetap elegan dan juga tetap keren. Pemilihan tone warna yang menurut aku cukup inspiratif nih dari rumah.ipa. Di sini untuk warnanya tidak terlalu kontras kalau aku lihat di sini, membuat ruangan ini menjadi terlihat lebih luas meskipun ya dibilang sedikit banget untuk interior rumah ini juga enggak, tapi dibilang banyak ya memang enggak terlalu banyak juga. Nah teman-teman, di sebelah kanan dari sofa sendiri juga ada satu storage ataupun tempat penyimpanan laci-laci, serta di atasnya itu dikasih hiasan lagi foto dan juga vas bunga yang kecil. Dan menurut aku ini juga keren dan inspiratif, bisa dijadikan contoh buat kita semua yang ingin membuat interior rumahnya menjadi lebih keren.
Dan untuk link-link barangnya teman-teman juga bisa langsung kunjungi Instagram rumah.iva secara langsung. Di sana juga ada beberapa link barang-barang yang mungkin teman-teman butuhkan untuk membuat ruangan ataupun rumah teman-teman menjadi lebih keren lagi ataupun cantik seperti rumah.iva. So, sampai sini apakah teman-teman udah bisa kasih nilai? Silahkan berkomentar ya kalau udah ada, dan komentar teman-teman juga sangat bermanfaat banget untuk perkembangan channel ini dan tentunya untuk membuat lebih semangat lagi dan lebih giat lagi untuk aku membuat konten-konten tentang rumah selanjutnya. Dan sekarang kita balik kanan teman-teman, ini adalah untuk area yang aku sebutkan tadi. Di sini ada 2 pintu ya, 3 di sebelah kirinya untuk pintu kaca itu menuju dapur. Untuk di sebelah kiri dekat pintu kaca itu adalah pintu menuju kamar utama, dan di sebelah kanan ataupun di depan dari kamar utama itu ada pintu menuju kamar anak. Dan yang paling depan dari sudut kamera ini adalah untuk pintu menuju kamar mandi. Untuk kamar mandinya sendiri kalau kita lihat di sini kemungkinan untuk lebarnya itu adalah sekitar 1,5 meteran. Jadi bisa dipastikan untuk kamar mandi itu ukurannya adalah 1,5 kali 1,5 meteran. Oh ya, kalau teman-teman perhatikan untuk bagian dari pintu kamar mandi dengan pintu yang lainnya, ini ketinggiannya cukup terlihat berbeda jauh ya, karena memang ceiling dari rumah ini cukup tinggi sekitar 3,2 hingga 3,5 meteran. Jadi ruangan kecil dari ruangan tamu tadi terlihat lebih luas, juga terbantu karena ceilingnya yang cukup tinggi. Sekarang kita lihat dulu kamar utama teman-teman. Ini untuk kamar utamanya. Ini untuk luasnya kemungkinan sekitar 3 kali 3 meter. Di sini muat untuk ranjang ataupun kasur nomor 2 ya, ataupun ukuran queen. Di sini kasurnya udah ada ranjangnya ataupun dipanya dengan headrestnya yang buat aku cukup keren dan bagus, warna putih berpaduan dengan cat tembok juga berwarna putih, menjadikan ruangan ini memang kecil tetapi terlihat lebih luas dan juga tidak sumpek. Di sebelah kiri dari kasur ataupun dipan ini ada satu lemari yang cukup besar, dan di sebelah kiri dari lemari itu ada tempat penyimpanan juga, lemari kecil yang memang untuk kebutuhan yang lainnya. Nah ini teman-teman untuk detailnya, ini untuk menghemat dari ruangan ini. Tentu untuk lemarinya tidak membukaan yang bukaan ya, tetapi ini sistemnya itu slide, jadi ruangan ataupun kamar ini akan terlihat lebih luas. Dan di sini untuk storage kecilnya ataupun lemari kecilnya juga keren teman-teman. Tone warnanya antara warna coklat kayu perpaduan dengan warna putih, itu digunakan untuk tempat menyimpan riasan kecantikan untuk istri. Ini tinggal ditambah kaca lagi, tetapi tadi kacanya kalau kita lihat ada di luar dari kamar ya, ataupun di pinggir dari kamar mandi, tetapi itu juga tidak apa dan juga cukup keren. Sekarang kita lihat kamar anak teman-teman, tetapi di sini untuk kamar anaknya tidak ditampilkan untuk bagian si kasur ataupun dipanya. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi kemungkinan untuk kedepannya dari rumah.iva sendiri akan menampilkan ya. Dan ini adalah postingan-postingan terakhir yang aku dapatkan. Di sini untuk bagian dinding bawah dari kamar tidur anak ini ada molding setengah ya, bermotif garis-garis dan berwarna hijau. Mungkin lagi tahap renovasi dan sudah selesai, nanti pasti akan ditampilkan, jadi pantau terus rumah.iva. Nah teman-teman, sekarang kita keluar dari kamar tidur anak lagi. Di sini kita akan lihat pintu terakhir dari rumah ini atau pintu belakang atau pintu menuju area dapur. Di sini untuk pintu dapur ataupun pintu kaca setelah dibuka, teman-teman bisa lihat juga untuk ruangan yang lurus ya dari kamar utama. Jadi kemungkinan untuk ruangannya itu adalah 3 kali 3 meter sama dengan
area kamar tidur utama. Dan teman-teman bisa perhatikan untuk bagian lantainya berbeda ya dengan area ruang tengah ataupun area kamar tidur. Di sini untuk lantainya sama dengan area depan, yaitu menggunakan keramik ataupun lantai berwarna abu-abu. Mungkin untuk mempermudah ketika nanti ada debu ataupun kotoran dalam menyapu, membersihkannya gitu teman-teman. Dan ini ketika masuk di sini untuk ukuran 3x3 meter, di sini ada satu meja makan yang muat untuk 4 orang, dan di sini juga ada ventilasi cahaya serta jendela kecil ya, yang sekaligus jendela kecil yang bisa dibuka untuk masuknya udara ke area dapur ini. Dan ini adalah untuk area kompornya ataupun meja dapurnya ataupun kitchen setnya teman-teman. Di sini hanya lurus kecil, tapi ini sangat fungsional sekali. Di sini udah ada kompor, ada cooker hood, serta ada water sink ataupun kitchen sink untuk nyuci piring. Tetapi di sini mungkin ada satu hal kekurangan buat aku, untuk si kompornya. Kalau memakai kompor tanam ini akan lebih cantik lagi dan lebih elegan lagi karena udah ada cooker hoodnya. Tapi kemungkinan menurut aku ini untuk mejanya ini masih bawaan dari standar developer ya, jadi belum direnovasi. Mungkin kedepannya akan direnovasi dan akan lebih cantik dan lebih elegan lagi. Nah teman-teman, di sini untuk peralatan dapurnya menurut aku udah cukup komplit. Ada lemari es, ada dispenser, dan ada kebutuhan untuk dapur yang lainnya. Tetapi mungkin terlihat sumpek ya, terlihat lebih kecil, makanya dari itu untuk rumah.ipa membuat pintu menuju dapur maksudnya dibuat pintu kaca agar lebih elegan, terlihat dari luar itu tidak kelihatan mungkin bisa dikatakan berantakan. Tetapi sih ini tidak bisa dikatakan berantakan memang karena dapurnya kecil dan untuk area penyimpanannya belum tertata rapi saja. Dan ini teman-teman bisa terlihat langsung ya ke area dari ruang tengah ataupun kamar, ini sangat rapi sebelah kirinya, dan sebelah kanannya nanti mungkin bisa dirapikan lagi. Ini juga bisa jadi masukan tentunya untuk rumah.ipa untuk kedepannya, tetapi bukan masukan dalam hal mengkritik ya, tetapi untuk meningkatkan rumahnya jadi lebih baik lagi dan lebih bagus lagi, dan tentu untuk kita semua juga bisa jadi salah satu contoh inspirasi. Nah teman-teman, sekarang kita di area terakhir ataupun area kamar mandi nih. Ini untuk kamar mandinya sudah disebutkan ya tadi 1,5 x 1,5 meter. Di sini menggunakan klosetnya kloset duduk agar tentunya terlihat lebih luas dengan kamar mandi yang kecil. Ada satu shower juga, dikasih pegangan untuk di kamar mandi ketika licin ya. Ini juga bagus untuk pengamanan. Di sini untuk kamar mandinya udah dikasih dinding, agar maksudnya dikasih keramik dinding agar tidak ada rembesan ke setiap kamar-kamar, dan juga tentunya membuat lebih aman lagi. Nah ini untuk keramiknya juga full keren ya teman-teman, bisa jadi inspirasi buat kita semua juga. Dan aku juga paling suka untuk area kamar mandi itu yang dihimpit oleh kedua kamar tidur, karena itu memaksimalkan ketika kita misalnya bangun malam pengen ke kamar mandi itu gampang dan tidak terlalu jauh gitu teman-teman. So untuk sampai sini kalian udah bisa kasih nilai teman-teman, silahkan kasih komentarnya di bawah. Dan di sebelah kanan dari kamar mandi ini juga ada wastafel kecil ketika kita hanya ingin mencuci muka ataupun gosok gigi saja. Di sini juga bisa ditambahkan nanti untuk si cermin kecil juga nih. Oke, mungkin untuk rumahnya seperti ini teman-teman, dan ini adalah untuk area ruangan tengah tadi ya. Ini secara keseluruhannya seperti ini. Dan inilah untuk area bagian depan dari carport ya, ini muat untuk 2 mobil. Mungkin videonya hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.